Perkembangan angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia per 3 Juni 2021 sebesar 187. Menurut WHO COVID-19 Dashboard, angka ini merupakan tertinggi di Asia Tenggara. Sedangkan dalam satu minggu terakhir sejak tanggal 28 Mei 2021 hingga 3 Juni 2021, terjadi peningkatan kasus kematian sebanyak 1.767 jiwa. Belum lagi kasus terkonfirmasi positif yang menunjukkan tren peningkatan, terutama memasuki minggu ketiga setelah libur Idul Fitri tahun ini. Berdasarkan hasil kajian audit mortality yang dilakukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada 10 rumah sakit rujukan dan 9 rumah sakit non-rujukan di DKI Jakarta, serta 14 rumah sakit rujukan dan 7 rumah sakit non-rujukan di Jawa Timur dengan periode penentuan sampel pada Mei hingga September 2020, tercatat rata-rata terjadi kematian sebesar 50%. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Alexander Ginting, mengungkapkan alasan kajian mortality audit dilakukan di rumah sakit dikarenakan tingginya angka kematian akibat virus COVID-19 di tahun 2020. Masalah tentang survival ini ataupun tentang mortalitas ini tidak semata-mata hanya karena guide klinik, tapi juga menyangkut juga kedatangan pasien, kehadiran pasien di rumah sakit. Oleh karena itu, Satgas Bidang Kesehatan perlu mengetahui apa sih yang membuat, kontribusi apa yang membuat sehingga ada angka kematian yang setiap harinya lebih kurang 140 sampai 180 per harinya. Dan bahkan sejak 1 tahun terakhir ini dilaporkan sudah menembus lewat 50.000 orang. Ini perlu kita elaborasi, kita kaji, kira-kira apa yang memberikan kontribusi. Apakah karena populasinya rentan, apakah karena ada delay, atau mungkin penata laksanaan kurang sempurna. Tentu melalui ini nanti kita bisa menjadi lesson learned. Itu yang menjadi pokok dasar kita. Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur dipilih menjadi lokasi mortality audit karena wilayah ini merupakan provinsi terbesar yang menyumbang angka kematian di Indonesia. Kalau kita lihat secara statistik, DKI Jakarta dan kemudian Jawa Timur banyak memberikan kontribusi terhadap angka kematian. Termasuk juga di nakesnya, jadi tidak hanya di pasien, jadi termasuk di Jawa Timur dan di Jakarta. Oleh karena itu kita ingin melihat dari dua provinsi ini sebagai gambaran, apa kira-kira yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu dibenahi, agar ke depan para klinikus bersama seluruh organisasi profesi bisa melakukan pembenahan. Dan kita lihat juga bahwa mengatasi virus ini juga adalah dokumen yang selalu terus berubah. Kita sebut a living document, karena dia berubah terus, tata kelolanya juga berubah, dan virusnya juga berubah. Karakternya juga bisa berubah. Oleh karena itu memang kita berharap melalui survei ini dokter-dokter bisa update, termasuk juga para perawat, baik yang di ruang isolasi maupun di ruang ICU. Dalam kesempatan yang sama, anggota Subbidang Optimalisasi Fasilitas Kesehatan Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Lucy Syamsi, mengungkapkan hasil audit tersebut, di mana pasien yang meninggal di DKI Jakarta paling banyak merupakan pasien berusia 60 tahun, sedangkan di Jawa Timur, rata-rata usianya 46 hingga 59 tahun. Melalui mortality audit, lalu dilakukan penghitungan dan penelitian terhadap pasien yang telah meninggal dunia. Diharapkan tim penanganan COVID-19, pemerintah, dan berbagai instansi terkait dapat menemukan skema yang tepat untuk menekan angka kematian pasien maupun tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Andrew Pakpahan, Tim Liputan, DAI TV.